Allah ingatkan ada dua musuh besar yang bisa tadi menghalangi kualitas keislaman kita. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, rahimakumullah, kalau kita ternyata digoda min syarril waswasil khannas dengan bentuk melakukan perbuatan-perbuatan dosa-dosa kecil, ternyata kita kuat, alhamdulillah kita masih bersih hati, tidak ada hasud, tidak ada iri dengki, padahal di sini dalam diri tos banyak dikepung dengan hal-hal itu. Maka jurus yang kelimanya itu adalah digoda, dibujuk rayu dengan perbuatan-perbuatan mubah, melalaikan ibadah. Jadi semakin tidak terasa. Tapi misinya bauda tadi, bauda anil haki, jadi tidak terasa gitu. Semakin halus, semakin sangat halus strategi dari syaitan di dalam merontokkan kualitas keislaman kita. Kita disibukkan dengan perbuatan mubah, banyak perbuatan yang hukumnya mubah, banyak. Memancing hukumnya mubah, haram, Pak. Mancing mubah, tapi kalau ada unsur judi jadi haram. Wah, mancing mah berjam-jam kuat gitu, tapi kemudian melalaikan ibadah, ini yang diwaspadai. Ngagoes olahraga hukumnya apa, Pak? Mubah, boleh. Badai badminton, badai futsal, badai main bola, badai poli, badai ngagoes, silakan dalam agama kita. Boleh hukumnya. Tapi kalau kemudian nanti menyebabkan lalai pada ibadah-ibadah sunnah, ini yang menjadikan penyebab bauda semakin jauh. Ya, ari karena olahraga mah jam-jaman kuat, dihadapkan oleh Quran malah hoy, boleh gitu ya. Hari wah olahraga mah waktu panjang oge beuni kuat sehingga lalai karena ibadah. Nah, ini juga satu strategi yang halus, semakin halus. Hari belanja bulanan ke Jogja mah sampai jutaan, tapi karena infak sedekah suarana genjreng gitu. Ini hal yang boleh belanja bulanan ke Jogja pada jutaan 30 juta, oke, mangga, hukumnya mubah. Tapi ketika disodorkan proyek zakat infak sedekah, nah jadi dilalaikan, didinabobokan dengan perbuatan mubah, tapi melalaikan ibadah, itu terutama ibadah-ibadah sunnah. Nah, jurus berikutnya iman semakin halus sekali, ya, yaitu kata beliau
kita di khutuwat syaitonnya itu disibukkan dengan ibadah yang utama, tapi menyepelekan ibadah yang lebih utama. Nah, ini rada jelimet ya penafsiran ya. Jadi disibukkan dengan ibadah yang utama, tapi melalaikan ibadah yang lebih utama. Ya, berenang contoh nama, wah dia teh meni umroh teh tiap tahun, itu ibadah utama. Ibadah utama. Umroh teh meni juga tos tiga jalan kacai gitu. Itu ibadah utama. Tapi dia melalaikan ibadah yang lebih utama. Di lingkungan rumahna teh seueur nu fakir, seueur nu miskin keneh, seueur anu teu gaduh pada melan, seueur anu anakna putus sekolah. Ari dia tilintincak ka Mekah dengan umroh, tapi dalam situasi lingkungan tetangga terdekatnya kondisinya fakir miskin. Kira-kira ngepas tuh karena contoh eta. Ibadah utama, oke, bahwa umroh itu ibadah yang utama. Tapi ada yang lebih utama. Menyantuni dulu, biaya itu bisa untuk membantu orang fakir. Biaya kesana teh bisa untuk membangun modal usaha gitu. Gitu itu. Kita zikir itu udahlah ibadah yang utama, berzikir gitu ya, tapi melalaikan ibadah yang lebih utama, yaitu misalnya tidak melakukan hubungan muamalah yang baik. Nah, itu juga hal yang bisa terjadi seperti itu. Nah, yang terakhir ini tambahan dari Imam Al-Muhasibi, bahwa merontokkan kualitas keislaman itu khutuwati syaiton dengan selalu dihembuskan rasa letih, rasa loyo, rasa hoream, rasa marales, rasa carangkel dalam hal perbuatan ibadah sunnah. Jadi hawana teh hoream gitu. Bade salat qobliyah hoream asa carangke da sunah ieu teu jadi we. Bade salat duha sunah ieu kagok ketang ieu nuju padamelan teu jadi we. Salat tahajud ada tahajud mah sunah ieu akhirnya teu jadi we melaksanakan sholat tahajud. Nah, jadi semakin halus semakin berat, tidak terasa. Nah, iwati imarohimakumullah tinggal diukur dari jurus-jurus yang tadi dikemukakan, banyak tumbang di mana kita ini. Di jurus pertama mah mualah kita mah alhamdulillah sampai detik ini muslim gitu ya. Jurus kedua masih alhamdulillah. Jurus yang ketiga dosa besar alhamdulillah masih kena kuat bertahan. Walaupun kita tidak tahu hari esok ya. Di jurus yang keempat dosa kecil gimana ini? Sok rada aya. Sok aya kena suhud, iri, dengki gitu ya. Di jurus yang paling ujung, nah ini juga selalu bertumbangan teh dalam hal hoream, marales, teparurun, asa pasiksak, asa carangkel, asa dalam hal perbuatan ibadah sunnah. Padahal iwati iman, kalau dibandingkan tiket surga melalui ibadah wajib, lebih numpuk tiket surga itu melalui ibadah-ibadah sunnah. Tapi tadi banyak sekali multipadilahnya, ya, zikir, membaca sholawat sebanyak mungkin dengan aneka padilahnya,
membaca kalimat la ilaha illallah sebanyak mungkin dengan padilahnya, membaca istighfar sebanyak mungkin dengan padilahnya. Sabreg-abreg dalam hal ibadah sunnah mah. Membaca Quran dengan multi padilahnya, melakukan infak dengan multi padilahnya. Waduh, numpuk kene di mesin ibadah sunnah dibanding dengan ibadah wajib. Ibadah wajib sholat, kita mengandalkan surga melalui mesin sholat, cantang tu eta oge seueurna naon sahun we. Tapi kita berharap takobal, diterima sholat kita. Nah, jadi lebih banyak sektor ibadah-ibadah sunnah, ya, ibadah-ibadah sunnah itu lebih banyak. Tapi tadi ba'uda anil haq, misi asyaiton, menjauhkan dari hak dalam hal ibadah sunnah berat. Ibadah sunnah kelas berat apa Pak? Tahajud. Berat tidak Pak? Berat. Ini padahal motim padilahnya keren banget gitu. Tahajud itu sinyal kuat ya dalam hal kita berdoa. Belum multi efek padilahnya yang dahsyat dan keren di tahajud. Tapi tidak mampu untuk itu. Datang naon tahajud oke sunat iya. Memang benar sih sunnah. Tapi kalau kita tidak mau masuk pada multi fadilah tahajud, ya rekening kita kurang gitu. Kalau kita hanya mengandalkan ibadah-ibadah wajib untuk menumpuk rekening amal soleh, minimalis banget gitu. Tapi kalau kita masuk ke sektor-sektor ibadah sunnah, itu sangat akan mungkin rekening amal soleh kita melonjak tajam gitu. Nah, rahimakumullah, tentu supaya kita mampu menghadapi, maka kita berupaya sekuat tenaga genjotkeun, gaskeun zikir ta'awud. Memang dalam Quran hanya ada 2 surat yang di situ ada redaksi secara spesifik. Ada di dalam surat Al-A'raf, Al-An'am, Fa'ida qorotal Quran pasta'id billah. Semua kitab tafsir menafsirkan pasta'id billah itu a'udhu billahi minash syaitonir rajim. Tapi di ayat berikutnya di Al-A'raf ada ayat wa imma yanzaghonaka minasyaitoni nazgun pasta'id billah. Apabila kamu merasa ada bisikan-bisikan yang mengarah kepada keburukan, kata Allah, pasta'id billah, hendaklah kamu meminta perlindungan kepada Allah. Zikir ta'awud. Maka itu membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim tidak hanya ketika membaca Quran, itu sudah ada perintahnya. Fa'ida qara'tal Quran pasta'id billah, jelas sekali. Tapi di ayat itu bersifat umum, kemanapun kita bergerak, badai kerja, badai damal, ada peluang tergelincir dari syaitan tadi, ba'uda anil haqqi. Maka tidak apa-apa kita badai angkat ke kantor, seureun zikir ta'awud heula. Minimal 3 kali atuh baca ta'awud memeh damal ka kantor, ka pasar, ka mana wae zikir ta'awud. Karena semua pekerjaan, semua itu sangat mungkin tergelincir dari perbuatan-perbuatan itu. Maka zikir ta'awud ini penting. Sebelum tidur zikir ta'awud. Sebelum kita hubungan dengan bebek wengi, zikir ta'awud. Semua kegiatan warnai dengan pasta'id billahi minasyaitonirrajim. Karena semua peluang kehidupan kita sangat mungkin tergoda oleh ba'uda anil haq tadi. Semua gerakan kita mulailah dengan zikir ta'awud sebagai bagian ikhtiar
terlindungi dari segala bisikan negatif. Iwatu iman, barangkali itu jihad ngaji ahad kita pada pagi ini. Mudah-mudahan kita semua bisa menggelorakan sebanyak mungkin zikir ta'awud, apalagi dalam kehidupan sekarang ini. Demikian, mohon maaf atas segala kekurangannya. Semoga ada hikmahnya. Wal afu minkum walau alam bisawab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'al muttaqina imaman. Rabbi habli minas solihin. Rabbana atina min hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.